Selamat pagi, salam jumpa, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Kita bersyukur dan berterima kasih sampai saat ini Tuhan masih mempercayakan kita menjalankan kehidupan ini. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih dan rahmat setia, kami bersyukur kesetiaan-Mu kepada setiap kami, sehingga kami boleh menikmati dan menjalankan kehidupan kami. Izinkanlah kami untuk merenungkan sabda-Mu pada hari ini, sehingga itu menjadi penerang kami dalam kehidupan yang kami jalani. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, bacaan kita pada hari ini terambil dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Tetapi saya hanya membaca ayat 17 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Sampai sedemikian pembacaan. Kita yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Tuhan. Saudaraku yang terkasih, tema kita pada saat ini, Tuhan menuntun. Saudara, ada 5 orang anak muda. Satu ketika mereka memutuskan untuk melamar pekerjaan di sebuah perusahaan. Perusahaan ini penuh sehingga kelima orang ini akan dilemparkan ke suatu tempat yang jauh untuk bekerja. Dari kelima orang ini hanya 2 orang yang bersedia. Sementara 3 orang lagi tidak bersedia karena mereka takut. Karena mereka tidak punya gambaran akan tempat tersebut. Singkat cerita, akhirnya 2 orang ini dikirim ke tempat yang jauh, yang baru untuk sebuah pekerjaan. Orang pertama memiliki pemikiran yang optimis bahwa dia adalah seorang muda yang ingin mengubah hidupnya. Sementara pemuda yang kedua penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran karena dia merasa bahwa ini tempat yang baru. Sehingga dengan berjalannya waktu, pemuda yang pesimis ini, apapun yang dikerjakan, apapun yang ia lakukan, semuanya menjadi berantakan. Dan akhirnya pun dia gagal. Sementara pemuda yang pertama, yang memiliki pemikiran optimis, dengan bekerja, dengan pekerjaan ini, dia akan mengubah hidupnya. Dan ternyata itu benar-benar terjadi. Dia semakin dipercaya, dia mendapat jabatan di tempat yang baru, dan dia diangkat sebagai pimpinan di tempat yang baru tersebut. Dia memulai dari nol, dia memulai segala sesuatu dengan menjajaki dan belajar dengan sungguh-sungguh. Sehingga dia menjadi orang yang berhasil. Saudara, dalam kehidupan kita, seringkali kita ketika mendapat tempat baru, sesuatu yang baru, sesuatu yang kita tidak ketahui, kita seringkali berpikir negatif terlebih dahulu, atau kita takut, atau kita khawatir. Saudara, kita melihat seperti bangsa Israel ketika mereka keluar dari cengkraman Raja Mesir, Tuhan membawa mereka ke padang gurun. Padahal kalau kita lihat, saudara, perjalanan mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian itu tidak terlalu jauh, dekat. Tetapi mengapa mereka harus melalui jalan yang jauh, memutar, bahkan perjalanan mereka menjadi 40 tahun. Dan dikatakan juga mereka
tidak melalui jalan ke negeri orang Filistin. Karena orang Filistin adalah bangsa yang hebat, yang kalaupun mungkin berhadapan dengan bangsa Israel, mereka pasti akan kalah. Bangsa Israel pasti akan kalah. Dan tentunya akan membuat mereka sedih dan menyesal. Makanya Tuhan tahu dan sadar siapa bangsa Israel, sehingga mereka dialihkan jalannya. Saudara, Tuhan sangat mengetahui diri kita. Tuhan sangat mengerti siapa diri kita. Perjalanan 40 tahun di padang gurun adalah sebagai bukti bahwa Allah ingin menolong kita mengubah bangsa Israel menjadi sebuah bangsa yang terhormat, menjadi sebuah bangsa yang diperbaharui pemikiran dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Allah memiliki cara karena Ia paham siapa kita, karena Ia paham siapa umatnya. Kita hanya bisa mempersiapkan diri kita bagaimana Tuhan akan menuntun kita. Jangan biarkan kita terbawa pada sebuah pesimisme, pada sebuah pikiran-pikiran negatif akan tuntunan Tuhan. Mulailah menanamkan di dalam pikiran kita bahwa Allah yang besar itu ada bersama dengan kita. Seperti kepada bangsa Israel selama di padang gurun, adanya tiang awan dan tiang api, lambang kehadiran Tuhan yang setia kepada umatnya. Allah itu setia kepada Israel, dan Ia setia juga kepada setiap kita dalam sebuah perjalanan dan kehidupan kita. Selamat berproses, memahami, meyakini kehadiran Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami diajarkan untuk selalu optimis akan penyertaan dan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Apapun yang Tuhan bawa, apapun yang Tuhan akan hadirkan, yakinkan kami, berikan optimisme kepada kami, bahwa Engkau seperti tiang awan dan tiang api di dalam hidup kami, yang selalu bersama dengan kami. Kami serahkan hari ini, semoga kami dapat mengoptimalkan hidup kami dengan baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.